Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisi Fadilah, BP 181022-1032 dari kelas Kewirausahaan Sosial Agribisnis Agri-B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pelaksanaan model bisnis dan bisnis plan. Sebelumnya kita harus mengetahui itu apa model bisnis. Model bisnis sendiri adalah sebuah deskripsi tentang bagaimana sebuah perusahaan menciptakan nilai tambah di dunia kerja, termasuk kombinasi produk, pelayanan, citra, dan distribusi, serta sumber daya dan infrastruktur. Model bisnis ada yang disebut dengan model bisnis kanvas, di mana model bisnis kanvas adalah sebuah model bisnis yang menggunakan pemikiran dasar sebuah perusahaan atau organisasi dalam menciptakan, menyerahkan, dan menangkap nilai. Selanjutnya kita masuk ke bisnis plan. Ada beberapa keperluan dalam menyusun bisnis plan. Yang pertama, kita harus mengikuti bisnis plan untuk social enterprise. Yang kedua, kita harus mengakses dana hibah atau bantuan modal untuk wirausaha pemula. Yang ketiga, kita harus mengundang investor untuk menanamkan modalnya. Yang keempat, kita harus mengakses pinjaman lunak. Semakin besar pinjaman yang akan kita akses, maka semakin komprehensif bisnis plan yang harus kita buat. Ada 3 tips dan triks dalam presentasikan ide social enterprise. Yang pertama, gunakan kerangka pemikiran dalam menyusun poin-poin utama. Yang kedua, gunakan 10 frase untuk menyusun ide yang sudah kamu buat. Yang ketiga, gunakan intonasi biasa seperti berbicara kepada teman. Selanjutnya contoh nyata dari penjelasan saya tadi. Saya praktikum lapangan ke pertanian terpadu Tunas Harapan Pak Yuherman. Di sana saya mendapatkan beberapa solusi permasalahan yang ada di komunitas tersebut. Yang pertama, menciptakan agroindustri berupa pengolahan susu dengan berbagai macam rasa. Dengan adanya berbagai macam rasa tersebut, kita dapat menggait konsumen untuk membeli produk kita. Yang kedua, kita harus menciptakan sertifikat. Dengan adanya sertifikat produk yang kita ciptakan, dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen. Yang ketiga, kita harus menggait investor. Dengan adanya investor tersebut, kita mendapatkan pinjaman modal. Yang keempat, kita membuat olahan makanan dari produk pertanian yang ada. Yang kelima, penyuluhan pertanian. Dengan memberikan penyuluhan pertanian kepada petani yang ada di sana, sehingga petani yang ada di sana mendapatkan wawasan yang cukup. Yang kelima, kita mengikuti pameran dan promosi dengan melakukan promosi yang gencar, sehingga produk kita dapat dikenal oleh konsumen.